Di kejauhan langit berbintang, melihat siluet yang melarikan diri dari 4 tempat, Yue Wuhua semakin menyeringai, karena dia tahu bahwa dia sekarang lebih malu daripada orang-orang ini. Sekte abadi yang bertahan hidup di sebelah saya juga merupakan ekspresi suram. Ada seseorang surga abadi mengertakkan gigi dan gemetar. Tuan, kakak senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pertarungan ini bisa dikatakan cukup untuk dianggap memalukan bagi Immortal Sect. Tapi sekarang, semua orang tidak peduli tentang itu. Bahkan Yue Hua tahu bahwa sebelum kekuatannya pulih sepenuhnya, dia akan menghadapi tim sekte abadi di kedua sisi. Sulit dipercaya. Dan semua ini berkat Qin Yichen. Yue Hua mengepalkan tinjunya. Kebencian tertanam di dalam hatinya. Tetapi rasionalitas juga mengatakan kepadanya bahwa tidak mungkin membalas dendam dengan minum beberapa kali. Bahkan setelah melihat kekuatan Qin Yichen, Yue Hua tidak bisa menipu dirinya sendiri. Dan sekarang dia ingin membalas dendam pada kekuatan Immortal Sekte. Hanya angan-angan. Pergilah, temukan sekte abadi, dan bersekutulah dengan mereka. Setelah sekian lama, Yue Hua mendesiskan kata-katanya. Namun, begitu kata-kata itu keluar, meskipun sekte yang sama di sekitarnya tidak keberatan, kulitnya tampak rumit. Meskipun sekte abadi Shen Xiao dan kebencian dan permusuhan mereka yang kurang, selama mereka tidak memprovokasi yang pertama, sekte abadi Shen Xiao tidak akan dengan mudah menindas mereka tanpa alasan. Namun, bahkan jika sekte abadi Shen Xiao menganggap Qin Yichen sebagai paku di mata, itu tidak berarti bahwa sekte abadi Shen Xiao akan sopan kepada mereka. Anda tahu, di masa kejayaan sekte abadi Shen Xiao bahkan mungkin tidak mempertimbangkannya. Apalagi sekarang, bagaimana mereka dianggap sebagai sekutu yang setara? Bahkan jika sekte abadi Shen Xiao lebih agresif dan menelan mereka, siapa yang akan mengatakan setengah kalimat? Semua ini jelas bagi Yue Hua. Dia bahkan mengerti bahwa ketika dia mengatakan bahwa itu adalah aliansi, pada kenyataannya, dia meminta sekte abadi Shen Xiao untuk berlindung pada itu saja, dan sekte abadi Shen Xiao secara alami tidak mengasihani yang lemah di mata mereka. Perasaan di bawah pagar adalah bahwa memikirkannya akan membuat hati Yue Hua pahit, belum lagi bersekutu dengan sekte abadi Shen Xiao sama saja dengan bersekongkol dengan harimau. Begitu sesuatu terjadi, adalah normal diperlakukan sebagai umpan meriam. Tapi Yue Hua bertanya pada dirinya sendiri, apakah ada pilihan sekarang? Pertarungan ini bisa disebut sebagai aib dari Immortal Sect. Jika dia tidak bisa membunuh musuh yang membuatnya malu sebelum meninggalkan medan perang berburu, bagaimana dia bisa menghadapi sekte? Bagaimana cara menangani sekte yang mati itu? Bahkan, Yue Hua memiliki pemikiran yang tidak mau dia terima, tetapi tidak bisa menghilangkannya. Yaitu, dalam kasus pembalasan 2 bintang besar dari sekte abadi dan Qin Yichen, yang sekarang dapat menghancurkan sekte abadi Yuan Surgawi dengan kekuatan sebuah sekte, yang bukan sekte abadi Dewa Shen. Saya telah memutuskan, semua orang sekte yang sama, dan saya berharap untuk pergi dengan Yungu. Di antara tinju, Yue Hua melihat kembali ke jurang. Darah masih bersinar mengerikan. Pencuri, tunggu. Perseteruan ini, bahkan jika saya mengirim seseorang ke bawah pagar, untuk menjadi anjing untuk sekte abadi Shen Xiao, saya akan memotong Anda malu. Pada saat yang sama, di luar jurang, melihat keempat orang yang melarikan diri, Duan Mu Dongfeng memuntahkan darah dan dahak. Meskipun perilaku ini bertentangan dengan keanggunan utamanya secara normal, itu bisa sangat dibesar-besarkan. Sekali waktu, karena nama Gu Sui, setiap kucing atau anjing berani menunjuk ke sekte abadi Yuan Surgawi. Banyak kekuatan bahkan menganggap mereka sebagai kesemek lembut sesuka hati. Dalam pertempuran hari ini, jumlah orang yang membunuh sekte abadi adalah 100. Meskipun kepala bulan tidak baik, itu juga dikalahkan oleh saudara Qin. Jika Anda melarikan diri sebentar, hidup Anda akan tetap di sini. Tidak perlu bicara, pandangan sekilas ke Duan Mu Dongfeng bisa membuat mereka yang sebelumnya salah paham, kabur sebanyak mungkin. Dengan hormat. Ekspresi kegembiraan seperti itu membuat sekte abadi Yuan Surgawi bahagia dan tak terkatakan. Bahkan sekarang, prestise sekte abadi Yuan Surgawi telah melampaui masa lalu sampai batas tertentu. Kerumunan merasakan dada mereka dan mengangkat kepala mereka, dan mereka tidak melupakan pahlawan terbesar dari pertempuran ini Qin Yichen. Qin Yichen saat ini telah dihormati oleh sekte abadi Yuan Surgawi dan dikagumi sebagai dewa perang dalam disiplin. Kakak Qin perkasa. Cukup cepat untuk melarikan diri bulan itu, jika tidak, kamu harus mati di bawah pedang peri kakak senior Qin. Saudara Qin ilahi mungkin tak tertandingi. Jika itu tidak dijebak oleh pencuri tua Gusu, bahkan jika itu disebut sekte keabadian surga yang dipilih, saya rasa tidak mungkin untuk menyebutkan secara setara dengan saudara Qin. Menghadapi kekaguman ekstrim dari orang banyak, Qin Yichen tidak menunjukkan sedikit kebanggaan. Dia berada di jurang dan tidak mengendurkan kewaspadaannya. Hanya melihat Mi Yuntian dan yang lainnya bersemangat, dia ingin memberinya semua cangkir bintang di sekitar bulan. Qin Yichen dengan cepat mengalihkan topik dan berkata, tepat setelah perang, semua magang masih melayani dan
Belum terlambat untuk pulih dan mengatasi pancaran darah ini. Saat berbicara, Qin Yichen sendiri juga melayani senyawa dan berikutnya. Di pertarungan sebelumnya, kerugian yang dia alami tidak sedikit, tapi pemulihan hanya masalah waktu saja. Meskipun Li Yuntian dan yang lainnya menyerah, mereka sangat energik, dan mereka dinilai sebagai dua orang ketika mereka memasuki medan perang berburu. Saat ini, lebih dari 200 murid Sekte Abadi, yang telah ditinggalkan oleh Yue Wuhua, telah jatuh ke dalam genangan darah. Namun, dengan pengecualian beberapa serangan diam-diam pertama Mo Yanchen, orang-orang ini tidak mati di tangan Qin Yichen, tetapi saling membunuh sampai akhir di hadapan pancaran darah ini. Jiwa dari bulan-bulan yang menakutkan itu, murid Sekte Abadi, diseret ke dasar jurang oleh banyak rantai merah, tetapi tidak ada simpati di antara ekspresi Duan Mu Dongfeng. Karena mereka tahu betul bahwa jika mereka kalah dalam perang ini, Wu Hua tidak akan pernah mendapat simpati sedikit pun di bulan itu, dan mereka mungkin melangkah beberapa kaki. Hanya selama pemulihan Qin Yichen, dia tidak pernah memperhatikan bahwa di laut darah tak berujung, ekspresi siluet kerangka acuh tak acuh. Pada saat ini, di murid yang kosong, tampaknya ada kebencian atas kegagalan rencana. Saat ini, Duan Mu Dongfeng melompat ke Qin Yichen. Untungnya, kompas tidak dihancurkan, dan pada saat ini di tangan yang terakhir, mereka tidak akan berakhir seperti Sekte Abadi. Tapi raw begitu, semua orang masih mematuhi perintah Qin Yichen, dan tidak berani melihat langsung ke dasar jurang. Mo Yanchen berkata dengan sedikit cemas, Junior Brother Qin, pancaran darah ini terlalu aneh, mari berhati-hati. Semua orang tidak akan lupa bahwa jika Qin Yichen hadir, saya khawatir mereka juga akan mengikuti jejak Immortal Sect. Namun, Qin Yichen adalah pikiran mikro bermata bintang, bertarung dengan darah yang bersinar sampai sekarang. Bahkan jika dia tidak memahami detailnya, dia memiliki sedikit penilaian. Kamu, di ujung pancaran darah ini, adalah manik darah. Dan manik darah itu mungkin harta karun, tapi terlalu beracun dan aneh. Susah masuk kantong. Mo Yanchen mendengar ini sebentar. Itu lebih dari sulit. Bagi mereka, sudah 10.000 beruntung masih hidup. Belum lagi ide tetes darah ini. Hanya Duan Mu Dongfeng yang mendengar arti dari kata-kata Qin Yichen. Saudara Qin, apakah ada cara untuk menaklukkan darah ini?